saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya sudah memilih satu buah pertanyaan untuk dibahas. Pertanyaannya adalah mengenai software untuk editing dan juga preview foto kamu. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com dan juga buat teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui video-video di kolom komentarnya. Nah, ini kebetulan pertanyaan yang aku pilih ada pertanyaan dari kolom komentar. Inilah kiriman dari Suara Intelektual. Pertanyaannya adalah, Cimarta preview foto di laptop pakai software apa? Nah, di sesi kali ini aku akan bahas satu persatu software-software apa aja sih yang kira-kira bisa membantu kamu untuk preview karya kamu. Dan sebelum masuk ke pembahasan kali ini, aku juga ingin ngucapin makasih buat teman-teman yang selalu support channel ini, dan juga buat teman-teman yang udah subscribe, dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya membahas tentang fotografi dan beragam informasi tentang industri kreatif. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ingin memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Kalau kita bahas tentang fotografi, sebenarnya nggak lepas dari software-software untuk editing. Banyak banget software yang bisa kita gunakan untuk memaksimalkan karya kita. Jadi kalau ditanya oleh Suara Intelektual, software apa sih yang aku biasanya pakai? Nah, buat aku pribadi sebenarnya paling sering pakai dua buah software, yaitu Capture One dan juga Adobe Photoshop. Nah, di sini ada beberapa software-software lainnya yang mungkin teman-teman juga perlu ketahui, dan mungkin bisa berguna juga buat teman-teman yang ingin menginstall software yang berbeda dari yang aku gunakan. Mungkin kalau teman-teman di sini menanyakan kenapa aku menggunakan Capture One, sebenarnya ada kaitannya dengan cara kerjanya aku, jadi flow kerjanya. Flow kerja aku itu kebetulan biasanya pada saat photoshoot banyak banget berhadapan langsung dengan kliennya. Nah, di sana biasanya aku harus preview di lokasi itu sendiri. Dan teknik yang paling menguntungkan adalah dengan menggunakan teknik tethering. Jadi menggunakan kabel tethering dihubungkan ke komputer dan juga ke monitor untuk preview. Dan di sini untuk tethering itu sendiri paling efektif sebenarnya dengan menggunakan Capture One Pro, karena dari sistem transfernya itu sendiri memang berkaitan dengan kabel yang kita gunakan, tapi software Capture One Pro ini bisa dikatakan yang paling cepat transfernya. Jadi kalau aku pernah lihat di beberapa event, ada teman-teman yang menggunakan tethering dengan software lain, biasanya tuh ada lagging gitu ya, berapa detik, lalu kemudian baru kita bisa lihat di preview di monitornya. Tapi dengan Capture One Pro bisa dikatakan yang paling cepat transfernya. Jadi itu lumayan efektif ketika aku memotret dengan speed yang mungkin cukup tinggi dan juga dengan file yang cukup besar. Nah, software Capture One Pro ini sendiri sebenarnya buatan dari kamera Phase One. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu satu kamera medium format buatan Eropa, itu Phase One itu membuat satu buah software yang disebut dengan Capture One Pro. Capture One Pro ini sendiri bukan cuma dibuat untuk Phase One, tapi juga kompatibel dengan beragam kamera lainnya. Jadi kalau teman-teman mungkin menggunakan Sony, Nikon, Canon, ataupun kamera lainnya, itu kompatibel. Jadi teman-teman bisa pilih pada saat teman-teman menginstall softwarenya. Dan buat teman-teman yang mungkin penasaran, teman-teman bisa coba download softwarenya di sini. Itu ada, kalau nggak salah, ada free trial sekitar 30 hari. Jadi lumayan kalau teman-teman pengen coba nih, kira-kira kompatibel dan cocok nggak ya dengan flow kerjanya kita. Dan di sini yang menurut aku lumayan efektif adalah kalau aku shoot di dalam studio juga. Jadi dalam studio biasanya aku bisa melakukan preview dengan sangat efektif gitu ya, dengan set yang bisa dikatakan bukan cuma laptop, tapi juga ada beberapa monitor preview. Bahkan dia juga punya satu yang namanya Capture Pilot. Dia bisa tethering ke iPad dan orang lain bisa preview dan langsung menilai yang mana yang mereka akan pilih. Kemudian juga di sini setauku Capture One Pro itu salah satu software yang memiliki kemampuan untuk raw processing yang cukup baik dibandingkan dengan software yang lain. Mungkin kalau teman-teman di sini bertanya, paling cocok buat fotografer dengan genre apa sih? Nah, biasanya mungkin untuk kebutuhan fashion, foto produk, foto-foto yang dilakukan di dalam studio, itu bisa dikatakan cukup kompatibel. Dan untuk Capture One Pro sendiri, kita bisa melakukan adjustment atau color grading di sana, dan nanti ketika kita color grading, dia akan otomatis apply ke foto yang kita capture berikutnya. Jadi itu sangat efektif pada saat kita melakukan sebuah photoshoot. Tapi ini bisa dibilang nggak harus diinstal oleh semua orang fotografer dengan genre yang berbeda ya. Bisa aja kalau teman-teman di sini mungkin nggak suka dengan tethering atau tidak melakukan dengan tethering pada saat bekerja, nggak harus pakai Capture One Pro juga sebenarnya nggak apa-apa. Lalu kemudian software apa lagi sih yang memang banyak digunakan oleh teman-teman fotografer? Salah satunya yang cukup terkenal adalah Adobe Lightroom.
Lightroom bisa dikatakan yang paling umum kali ya dipakai oleh banyak teman-teman di sini karena ini satu paket dengan Adobe gitu ya. Jadi bisa dibilang kita nge-install Adobe Photoshop, otomatis kita nge-install si Lightroom juga dan beberapa Adobe lainnya. Kalau ditanya apa sih yang menarik dari Adobe Lightroom ini sendiri? Nah, mungkin kalau buat teman-teman di sini pengguna Adobe Lightroom gitu ya, banyak banget teman-teman yang suka karena presetnya itu udah banyak. Jadi banyak orang yang menggunakan Lightroom, lalu kemudian mereka membuat presetnya masing-masing, bahkan ada yang di-share secara gratis. Jadi ketika kita membuat satu buah foto dengan gradingan khas kita sendiri, kadang-kadang kan butuh waktu ya. Nah, ketika kita ada preset-preset yang gratis atau preset-preset yang bisa kita beli, itu otomatis akan membuat waktu kita lebih efisien. Dan kadang-kadang kan kalau coba-coba gitu juga belum tentu jadi nih resepnya. Jadi kalau kita beli itu udah otomatis jadi, kayak tinggal ditweak dikit-dikit aja. Nah, itu yang membuat Adobe Lightroom itu menjadi satu software yang cukup populer juga buat teman-teman. Kemudian pertanyaannya, apakah Adobe Lightroom ini kompatibel dengan beragam kamera? Dan ini udah pasti sih, udah pasti banget kompatibel dengan beragam kamera. Tapi sejauh pengalamanku pernah aku coba tethering, memang tetheringnya tidak secepat kita menggunakan Capture One Pro. Tapi kalau teman-teman tidak ada kebutuhan tethering, rasanya Lightroom sudah sangat efektif. Dan biasanya yang aku lihat banyak banget yang pakai Lightroom itu adalah teman-teman fotografer wedding. Karena biasanya jumlahnya banyak, lalu kemudian presetnya ada di mana-mana, dapetinnya gampang, mau dapetin gratisan juga ada, mau cari situs khusus yang jualan presetnya Lightroom juga banyak gitu ya. Jadi otomatis dia bisa langsung beli presetnya dan bisa di-apply ke semua dokumen filenya para fotografer wedding ini sendiri. Dan biasanya karena Lightroom ini bisa dibilang yang paling umum, jadi orang itu biasanya udah sangat familiar dengan workflow-nya. Jadi settingan di cara kita nge-layout, misalkan menunya ada di sini, nanti di sini untuk katalognya dan sebagainya. Nah, itu biasanya ketika berpindah ke software lain, itu yang bikin butuh waktu untuk adjustment. Jadi banyak banget orang yang ngegunain Lightroom, ketika dia mau pindah ke Capture One, itu kadang-kadang kayak, aduh, mesti belajar lagi nih menu-menunya. Nah, itu biasanya yang membuat orang ngerasa kayaknya, nggak deh, gue tetap stay aja di Lightroom. Nah, ini sebenarnya software-software ini adalah pilihan, jadi tergantung teman-teman tuh comfortable dengan software yang mana. Dan sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, sebenarnya teman-teman juga pasti tahu kalau setiap kamera juga sebenarnya ada software bawaannya. Jadi Sony punya softwarenya sendiri, lalu kemudian Nikon juga punya bawaannya sendiri, Canon juga punya. Nah, di sini teman-teman juga bisa coba kalau misalkan nggak mau pakai software-software lain, mau bawaan dari kameranya itu biasanya bisa juga pakai itu. Tapi memang secara feature biasanya akan lebih lengkap untuk software-software seperti Capture One Pro, Lightroom, ataupun Photoshop. Dan selanjutnya yang ketiga, selain dari Lightroom itu ada juga namanya Adobe Bridge. Jadi Bridge ini juga biasanya banyak digunakan buat teman-teman yang mungkin memotret juga dengan file RAW. Dan kan kadang-kadang ada yang foto filenya cuma RAW aja, nggak ada JPEG-nya gitu ya, dan nggak semua software itu bisa membaca RAW file. Nah, Adobe Bridge ini bisa untuk baca RAW file. Dan biasanya untuk Adobe Bridge ini sendiri, dia juga connect dengan Adobe Creative Cloud. Jadi kalau teman-teman ingin preview, mungkin lokasinya berbeda-beda, pindah-pindah gitu ya, nah teman-teman bisa langsung connect ke sana, jadi bisa narik data kapanpun juga. Pertanyaannya adalah, software ini cocoknya untuk siapa sih? Jadi software ini mungkin cocok untuk teman-teman yang pengen preview cepet nih, pengen otomatis abis foto langsung preview gitu ya. Misalkan teman-teman yang profesinya dokumenter gitu ya, pengen ngelihat preview secepat-cepatnya, tapi tetap pengen punya filenya tuh bukan file yang kecil, bukan JPEG, tapi pengen filenya file besar, RAW. Nah, di sini bisa menggunakan Adobe Bridge. Software selanjutnya yang buat teman-teman pengen tahu software apa sih yang paling cepat kalau kita pengen seleksi dalam jumlah banyak, mungkin teman-teman bisa install yang namanya Photomechanic. Photomechanic ini bisa dibilang yang paling cepat untuk teman-teman ngeseleksi file walaupun filenya dalam ukuran besar, dalam ukuran RAW. Nah, di sini biasanya sangat berguna buat teman-teman yang jurnalis atau fotografer jurnalis yang lebih ke ranah sport gitu ya, sports fotografi. Di sini teman-teman bisa otomatis langsung seleksi dalam jumlah yang besar. Kemudian selain jurnalistik ataupun sports photographer, teman-teman yang juga melakukan liputan untuk event ataupun untuk wedding gitu ya, itu kan filenya pasti banyak tuh, mengambil dokumentasi sana-sini. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan software ini supaya bisa langsung seleksi dalam jumlah yang banyak. Nah, mungkin kalau teman-teman yang kerjanya kayak aku nih, suka tethering, mungkin nggak cocok pakai si Photomechanic ini, karena dia nggak punya fasilitas untuk tethering ya.
Jadi teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang kelima adalah Smart Shooter, dan software ini adalah software yang auto transfer ke Lightroom ataupun ke Capture One Pro. Jadi kalau teman-teman menggunakan lebih dari satu software, mungkin teman-teman ingin previewnya dengan menggunakan Smart Shooter dulu, lalu kemudian dipindah ke Lightroom ataupun Capture One Pro, teman-teman bisa menggunakan software yang satu ini. Cocoknya buat apa sih Smart Shooter ini? Sebenarnya dia cocok untuk teman-teman yang memotret foto produk, foto makro, ataupun foto-foto still life. Kemudian software yang keenam yang teman-teman mungkin perlu tahu adalah Helicon Remote. Nah, software ini bisa dibilang software yang berguna untuk tethering dan juga buat teman-teman yang suka melakukan focus stacking. Kenapa focus stacking ini menjadi satu hal yang sangat penting? Kalau teman-teman mungkin pernah lihat ya fotografer makro yang ekstrim gitu, yang semut tuh mukanya gede banget gitu ya, dan itu kan karena kecil banget produknya, kita kadang-kadang fokusnya tuh nggak bisa dapat luas. Jadi kita ngelakuin focus stacking supaya dari ujung muka dia sampai ke badan itu bisa semuanya fokus. Nah, focus stacking itu otomatis menggunakan satu buah software, dan bukan cuma makro aja, tapi kalau teman-teman juga mungkin di sini ada yang memotret untuk kebutuhan foto produk. Ada kalanya produk itu juga kan ada yang kecil-kecil ya, kayak misalkan cincin, atau teman-teman bisa juga motret sebuah botol atau packaging yang bentuknya kecil-kecil. Nah, di sini otomatis kita akan butuh yang namanya focus stacking supaya gambarnya bisa tajam dari ujung ke ujung. Nah, menggunakan si Helicon Remote ini sendiri, ini sangat membantu karena bisa live view dengan kondisi kontrol manual secara penuh. Dan juga biasanya selain dari fotografer makro ataupun produk, ada juga fotografer-fotografer seperti arsitektural yang juga menggunakan focus stacking ini. Kemudian yang ketujuh adalah software yang bernama Fast Raw Viewer. Nah, ini bisa dibilang software yang bisa melakukan preview raw file yang cukup cepat dibandingkan dengan software lainnya. Nah, di software ini tidak bisa melakukan tethering, tapi teman-teman bisa melakukan preview dengan waktu yang sangat cepat. Nah, sebenarnya cocok untuk fotografer apa sih? Semua fotografer sebenarnya bisa menggunakan software ini, dan biasanya memang untuk para fotografer yang memang membutuhkan preview yang sangat cepat, karena biasanya kan klien suka ada yang abis kita foto, kemudian sore-sore udah diminta ya, filenya mana nih? Kita mau preview. Nah, penting banget untuk menggunakan software ini supaya kita bisa melakukan preview yang cepat. Karena kadang-kadang ada beberapa software kalau filenya besar, apalagi raw file, kita tahu itu kan file mentah, file yang memang belum diolah sama sekali, jadi benar-benar bisa dibilang lebih berat dibandingkan dengan JPEG ataupun HEIF. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan software ini untuk preview secepat mungkin. Jadi kalau bertanya software mana aja sih yang kira-kira memang paling bagus gitu ya. Nah, di sini tergantung kebutuhan kita apa. Tapi kalau ditanya aku pribadi, aku memang menggunakan Capture One Pro karena sesuai dengan kebutuhannya. Nah, demikian pembahasan kali ini mengenai software yang bisa kita gunakan untuk preview maupun untuk editing. Mudah-mudahan bisa membantu menambah wawasan teman-teman yang baru belajar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini, dan juga email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.